Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kura Tegal. Hari ini teman-teman, ini spesial. Nah, kita akan bahas mengenai Aldabra yang ada di Kura Tegal. Oke, apa aja kita bahasannya? Ikuti terus video kita ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini teman-teman, ini Aldabra kita. Nah, si Alda ini lagi makan nih teman-teman. Makannya apa? Nah, ini salah satu pelet rekomendasi dari Kura Tegal ya teman-teman. Namanya GTF atau GT Freak. Jadi pelet GT Freak ini bagus untuk kura darat, yaitu untuk perkembangan kura darat itu sendiri. Jadi pelet ini tuh bagus, jadi kandungannya itu proteinnya itu lumayan nggak terlalu tinggi ya teman-teman, jadi nggak menyebabkan pyramiding. Jadi ada anggapan bahwa pelet itu bisa menyebabkan pyramiding atau jendol-jendol di Aldabra atau di kura sulcata atau di kura lainnya. Itu kita nggak setuju ya teman-teman ya. Kita nggak setuju juga. Kita ada dasarnya. Kita pelihara sulcata udah 5 tahun, kita full GTF juga. Sama sayur kita seling-seling, terus kita kasih humidity yang bagus, kelembapan yang bagus, bentuknya juga kita nggak ada pyramiding sama sekali untuk sulcata. Nah, untuk Aldabra sendiri juga teman-teman bisa ngelihat nih ya. Nah, ini smooth juga, nggak pyramiding. Ini teman-teman bisa ngelihat di sini. Nah, Aldabranya sendiri juga makannya lahap itu, tuh ya. Aldabranya makannya lahap. Oke. Nah, ini tidak pyramiding seperti kata-kata orang bahwa kalau pelet itu bisa menyebabkan pyramiding. Kita tidak setuju sih teman-teman. Jadi memang ada pendapat seperti itu. Terus ada pendapat lagi mengenai pelet itu bagus juga. Nah, kita ikutin aja. Jadi kita makan sayur juga, untuk pelet juga. Nah, untuk pelet itu juga baik kandungannya itu buat pertumbuhan dari kura tersebut. Jadi selain sayur, kalau kita makan sayur doang kan istilahnya gizinya itu tidak seimbang ya. Jadi kita imbangin dengan pelet. Nah, peletnya apa? Ya ini GT Freak. Nah, selain GT Freak, kita juga akan kita berikan sayur pada pagi hari. Terus sama 1 minggu itu sekitar 2 atau 3 kali kita kasih buah, yaitu buah pepaya atau buah murbei juga. Kebetulan kita nanam buah murbei. Oh iya, selain buahnya kita juga manfaatin daunnya. Daunnya itu daun murbei dan daun kembang sepatu. Ini daun kembang sepatu yang ada di depan teman-teman ini. Nah, ini juga best food juga untuk Aldabra itu sendiri. Oke teman-teman, kita ambil salah satunya yaitu daun murbei untuk kasih makan Aldabra kita. Oke. Nah, ini kita ambil nih teman-teman. Kita ambil aja random acak ya teman-teman ya, yang kira-kira daunnya lebar. Nah, kita potongin aja teman-teman. Nah, ini si Alda kita itu suka banget makan daun murbei. Memang dia dari kecil untuk perawatan saya itu menggunakan daun murbei sih sama daun kembang sepatu. Jadi memang udah keseharian dia makan daun ini. Jadi kadang kita selingin selain daun murbei ini kita memberikan sayur yang namanya fumak dan caisim. Cuma kebetulan karena musim corona seperti ini, jadi banyak petani fumak itu di Kota Tegal sendiri itu susah teman-teman kita cari. Kita keliling-keliling supermarket juga nggak ada, jadi lebih baik kita manfaatin aja yang ada. Toh juga ini bagus kok, daun murbei dan daun kembang sepatu. Nah, bagi teman-teman juga barangkali ingin memelihara torto di rumah atau kura darat di rumah, teman-teman wajib ya untuk menanam ini daun murbei sama pohon kembang sepatu ya teman-teman ya. Kembang sepatu teman-teman pasti ada lah, pasti tahu seperti apa. Nah, itu kebetulan di sini di enclosure kita. Nah, boleh teman-teman lihat yang sebelah sana. Itu ada daun juga, daun murbei, terus ada daun kembang sepatu juga. Terus ada ini saya nanam kaktus juga itu teman-teman. Itu namanya kaktus centong ya. Nah, itu namanya kaktus centong. Itu kaktus centong juga best food juga, salah satu best food juga untuk torto atau kura-kura ya, teman-teman. Oke, kita langsung ini kita cuci dulu ya teman-teman ya di sini ya.
Nah, kita cuci basah. Nah, ini kan kebetulan kita tanam sendiri, jadi tidak ada pestisida. Jadi kita langsung cuci aja, langsung kita kasihin, oke? Nah, ini teman-teman, kita kasihin di sini. Nah, dia suka sekali teman-teman. Tuh. Wah, tampaknya alda kita lebih memilih pelet teman-teman. Nah, itu kan, makan juga daun murbeinya. Nah, dia karena dia suka, jadi dari kecil itu kita merawat dari size sekitar 8 cm sampai size sekarang ini kurang lebih 20 cm. Ya, kita makanan hariannya ini daun murbei sama daun kembang sepatu. Sama kita kasih pelet 3 hari sekali gitu teman-teman. Nah, untuk tutorial perawatan itu sama seperti kura-kura jenis yang lain. Ya, kura-kura jenis yang lain ya kita setiap pagi kita rendam. Kita rendam kurang lebih sekitar 15 menit sambil kita jemur ya teman-teman ya. Jadi direndam sambil di atasnya ada sinar matahari. Kalau cuaca kita mendung, kita nggak rendam teman-teman. Nah, kita cukup taruh water dish aja di dalam sini. Dan aldabra itu suka sekali minum teman-teman. Karena dia memang salah satu jenis mungkin forest tortoise, cuman koreksi ya apabila salah, dia salah satu jenis forest tortoise, tapi yang hidup di kepulauan atol itu di sana iklimnya cukup tinggi teman-teman. Jadi tidak seperti forest tortoise yang lain seperti cherry head atau redwood. Nah, dia kan tinggal di Amerika Selatan, iklim tropis, di dalam hutan-hutan. Nah, untuk aldabra sendiri, untuk iklim di sana itu cukup panas, tapi dia kebetulan jenisnya juga salah satu jenis forest tortoise. Nah, jadi untuk forest tortoise, kita cerita sedikit ya, dia tidak mengeluarkan urates atau bladderstone. Jadi bladderstone itu ada di kura-kura jenis kura-kura savana atau desert atau kura-kura gurun itu. Nah, itu mengeluarkan sisa kelebihan dari kalsium, yaitu bentuk urates yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, untuk aldabra sendiri kita memberikan kandang itu seperti ini. Sebenarnya kita kandang simple ya teman-teman ya. Kita berikan kandang simple, kita kasih alas karpet. Di sini alas karpet itu karpet talang ya teman-teman ya. Teman-teman banyak bisa cari di toko-toko material, di toko-toko besi itu ada namanya karpet talang. Nah, itu teman-teman cari aja di situ. Untuk alas di bawahnya, terus kita sediakan water dish untuk minum si aldabra ini sendiri. Nah, terus kita sambil kasih makan di sini. Nah, untuk kebetulan ini perawatannya semi indoor kalau saya. Nah, ini untuk kalau pagi hari sampai siang hari itu matahari masuk ke setengah sini. Jadi teman-teman, untuk setengah sini. Jadi apabila aldabra ingin berjemur, dia tinggal ke sini. Kalau dia kepanasan, dia sembunyi di sini. Jadi cukuplah untuk mataharinya cukup. Terus tempat dinginnya udah cukup, serta water dish-nya cukup. Jadi aldabra itu dia bisa memilih apabila dia butuh panas, dia langsung tinggal ke sini. Nah, untuk iklim itu kita sesuaikan dengan iklim di tropis yang ada di Indonesia juga. Nah, iklimnya itu kita untuk merawat tortoise ini jangan terlalu panas juga jangan terlalu lembab ya teman-teman ya. Kalau lembab itu PR juga karena karapasnya itu dan karapas serta plastronya itu bisa berjamur teman-teman. Kadang ada yang lembek-lembek gitu terus berwarna kayak putih, ada yang merah juga, itu jamur teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa melihat nih di sini. Tuh, aldabra kita mulus kan? Karena kita kasih humidity-nya juga cukup. Kelembapan serta si panasnya dari sinar mataharinya itu cukup. Jadi dia happy teman-teman. Nah, dia seneng gitu. Nah, terus ada satu lagi yang lumayan penting juga untuk aldabra, yaitu ada satu lagi yang penting juga, yaitu itu namanya reptile oil ya teman-teman ya. Reptile oil itu apa? Yaitu untuk merawat dari karapasnya ini. Jadi kita karapasnya ini kita oles-olesin pakai reptile oil sama untuk bagian plastronya ini ada GTF, kita ambil dulu. Nah, sini juga kita berikan reptile oil, kita oles-oles di sini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk melembabkan dari karapas alda ini, terus juga memberikan warna yang cerah ya, mengkilap ya teman-teman. Nah, untuk merek sih di pasaran banyak teman-teman. Cuman kalau saya sendiri secara pribadi, kita memberikan yaitu minyak olive oil ya, yaitu minyak zaitun ya teman-teman ya. Kita oles-olesin di sini itu minyak zaitun juga nggak terlalu banyak. Itu untuk melembabkan aja. Kenapa minyak zaitun? Ada alasannya teman-teman. Alasannya yaitu kalau minyak zaitun itu satu alami,
Terus yang kedua, apabila kemakan sama tortonya, itu aman, tidak menyebabkan apa-apa. Dan yang ketiga, minyak zaitun itu kalau terkena sinar matahari, sifatnya itu menguap, teman-teman. Jadi, sinar matahari kena ke karapas dari si Alda ini, sinarnya tetap diserap oleh Aldabra itu sendiri. Jadi ada beberapa jenis minyak yang ada di pasaran itu yang katanya melembabkan, tapi justru memberikan dampak yang lain, yaitu salah satunya sinar UVA, UVB yang dari matahari itu tidak bisa menembus sampai karapasnya, teman-teman. Jadi kurangnya penyerapan dari matahari, sinar matahari yang didapat dari torto ya, itu salah satunya itu, teman-teman. Itu penting ya, teman-teman ya. Kita maksudnya ingin memberikan perawatan yang terbaik supaya kura itu cantik, kita berikan minyak macam-macam, kita olesin menyeluruh, tapi ada dampak buruknya juga. Itu ya salah satunya kurangnya penyerapan dari sinar UVA dan UVB kepada Alda itu. Kira-kira sih itu aja poin-poin yang paling penting kita sampaikan. Nah, apabila teman-teman ada saran, ada komentar, isi aja di link komentar di bawah. Barangkali ada saran juga, teman-teman isi saran tersebut. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik link, share, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Terus jangan lupa isi komentar apa aja, jangan spam untuk giveaway. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita. See you next video, bye-bye.